merupakan fresh larva dari lalat black soldier fly. Maggot mempunyai kandungan protein tinggi yaitu 44%. Namun perlu diperhatikan tingkat kecernaannya karena kandungan lignin pada kulit maggot akan semakin tinggi saat mendekati pupa. Lignin dapat menurunkan tingkat kecernaan maggot pada ternak. Lalat BSF berwarna hitam dan mempunyai ukuran 15-20 mm dengan lama hidup 5-8 hari. Lalat BSF tidak memerlukan makanan karena hidupnya yang singkat. Lalat jantan akan mati setelah kawin, sedangkan lalat betina akan mati setelah bertelur. Di alam, lalat tertarik dengan bau senyawa aromatik dari limbah organik yang dihasilkan dari proses fermentasi. Berikut adalah siklus hidup lalat BSF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang Tani, petani milenial, daerah istimewa Yogyakarta, Indonesia pada umumnya. Ketemu lagi dengan saya, dan saat ini kita akan mengeksplor salah satu komoditas andalan kita, salah satu komoditas lokal kita, yaitu ayam kampung. Nah, ayam kampung ini menjadi menarik untuk kita bicarakan, kita perbincangkan, kita diskusikan, karena ayam kampung ternyata mempunyai potensi besar untuk bisa kita kembangkan menjadi salah satu sumber protein yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan dari ayam kampung pula, sekarang ini preferensi masyarakat cukup tinggi untuk kita bisa kembangkan bersama. Nah, salah satu permasalahan yang kita hadapi terkait dengan budidaya ayam kampung adalah masalah pakan, di mana dalam konteks budidaya itu bisa mencapai 70% biaya itu harus digunakan untuk mensupport keberhasilan budidaya ayam kampung. Untuk itu kami mencoba memberikan solusi alternatif bagaimana agar pakan ini menjadi lebih efisien dengan cara mengintegrasikan budidaya ayam kampung dengan budidaya maggot. Ya, ini contohnya. Nah, Kadang Tani, mitra tani, petani milenial Indonesia, budidaya maggot ini ternyata sangat mudah. Karena kalau kita integrasikan dengan ayam, maka kotoran ayam yang jatuh dari atas ini langsung dimakan oleh maggot, diurai, dan sekaligus dikomposisi, sehingga dia terurai dan kotorannya itu tidak menjadi berbau lagi. Nah, artinya apa? Artinya bahwa dengan budidaya maggot ini bisa memberikan solusi alternatif kaitannya dengan masalah sosial, pertentangan yang ada di masyarakat, di mana biasanya mereka tidak suka dengan bau ayamnya, tapi suka ayamnya. Nah, itu kan ya masalah besar toh. Untuk itu kita kasih solusi budidaya maggot ini terintegrasi dengan ayam. Nah, artinya dengan budidaya ayam terintegrasi dengan maggot ini pula, itu bisa menjadi solusi kaitannya dengan pakan. Kita coba lihat Kadang Tani ya, ketika ayam kita kasih maggot ini bagaimana. Nah, nih, mereka sangat antusias untuk memakannya, betul? Nah, mereka sangat senang untuk memakannya, karena maggot ini selain sebagai sumber protein, dia juga menjadi salah satu pemangsa sisa-sisa protein yang jatuh dari kotoran ternak itu untuk kemudian didekomposisi dan sehingga amoniaknya tidak menimbulkan bau. Oke, Kadang Tani, sebenarnya seberapa besar sih efisiensi kita kaitannya pemanfaatan maggot ini untuk pakan ayam? Nah, kita tahu setelah kita lakukan riset dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta, ternyata maggot ini mempunyai kandungan protein sekitar 44%. Jadi hampir sama dengan tepung ikan, di mana tepung ikan itu bisa mencapai 60-66%. Jadi tidak kalah dengan tepung ikan sebagai pakan alternatif untuk menggantikan protein di dalam pakan ayam, sebagai pengganti tepung ikan. Nah, selain itu lemaknya itu bisa mencapai kurang lebih 29-30%. Sedangkan total energi yang bisa diurai itu bisa mencapai 4.700. Nah,
Artinya apa? Maggot ini mempunyai potensi besar untuk kita bisa kembangkan sebagai pakan alternatif untuk mensupport kebutuhan protein terutama dan juga lemak. Nah, kelebihan lain dari maggot ini ternyata Kadang Tani ya, itu dia bukan menjadi vektor penyakit ya. Jadi salah besar kalau kemudian maggot, wah ini maggot nanti kan uget-uget gitu ya. Itu biasanya orang persepsinya sudah negatif dulu bahwa dia adalah penghantar penyakit atau dia menyebabkan penyakit. Tidak, itu salah besar karena maggot ini justru akan tidak menjadi vektor penyakit. Kemudian yang selanjutnya juga maggot ini mampu mengurai seluruh bahan organik, baik itu yang berasal dari pakan ternak, kotoran ternak maupun juga dari limbah-limbah buah-buahan seperti ini. Ini contohnya adalah buah mangga, ya, buah mangga yang sudah busuk, yang tidak bisa dimanfaatkan lagi. Nah, ini ternyata bisa dimanfaatkan sebagai pakan alternatif seperti ini. Pakan maggot maksud saya. Nah, ini kita tahu nih seperti ini. Nah, ini kita ambil dari pedagang jus atau limbah-limbah pasar semacam itu. Kelebihan maggot masih ini ternyata maggot itu tadi sudah saya sampaikan mampu mengurai bahan organik baik dari kotoran ternak maupun dari buah. Nah, sehingga apa? Ketika kotoran itu jatuh, itu kan kandungan proteinnya cukup relatif tinggi. Nah, ini langsung diuraikan oleh si maggot sebagai sumber protein bagi si maggot. Nah, kemudian dia akan serap amonia yang ada di situ, nitrogennya, sehingga tidak menimbulkan bau di lingkungan. Artinya dengan budidaya maggot ini banyak sekali kemanfaatannya. Yang pertama, sebagai salah satu pakan alternatif untuk kita mengembangkan budidaya ayam kampung. Kemudian yang kedua, mengurangi permasalahan sosial, karena dari budidaya ayam kampung ini terintegrasi dengan maggot ini, ternyata bau amonia yang ditimbulkan dari kotoran ayam ini langsung diuraikan sehingga tidak menimbulkan bau. Dan terbukti di sini saya tidak mencium bau amonia sedikit pun, bau kotoran ayam. Kemudian yang ketiga, dari budidaya maggot ini tentunya akan meningkatkan nilai tambah bagi petani, karena sebagai pakan alternatif tentunya secara ekonomi akan meningkatkan pendapatan petani secara real. Saya kira itu. Karena pertama manfaat maggot itu adalah bisa mengurai kotoran dari pada ayam itu sendiri, dan manfaatnya sangat banyak sekali, sangat bisa menekan biaya pakan. Dan sudah disampaikan Pak Heru tadi bahwasanya dengan maggot itu proteinnya bisa mencapai 40% dan bisa mengurai kotoran ayam itu sendiri. Dan yang lebih luas lagi, kita bisa membantu pemerintah desa dalam mengatasi sampah, karena kita juga kedepannya nanti kita akan bekerja sama dengan desa untuk memanfaatkan sampah yang organik, mau kita ambil, kita haluskan dengan mesin chopper yang sudah kita dapatkan, nanti kita jadikan bubur sampah, terus kita buat makanan maggot sebagai tambahan dari kotoran ayam. Karena hanya dengan kotoran ayam itu sebenarnya masih kurang untuk makanan maggot itu sendiri. Jadinya kita harus dengan pakan organik yang lain seperti sampah pasar, sampah limbah rumah makan, dan yang lain sebagainya. Untuk makanan alternatif itu sangat bagus karena banyak mengandung protein dan juga kita bisa menghemat makanan dari pabrik. Untuk penguraian limbah bagus, dikarenakan kalau kita tidak pakai maggot tersebut, baunya itu sangat menyengat.